Sudah buat standby di kamera. Sedikit Pak Yan terkait kesan-kesannya Pak. Cukup puas dengan penampilan debat malam hari ini Pak. Terus persiapan debat untuk malam ini apa Pak? Baik, terima kasih kepada media yang tentunya kami cintai, kami hargai. Pada prinsip mengenai visi-misi debat hari ini yang pertama, kami sudah sampaikan yang sudah disaksikan. Tentunya masalah ini sudah kita lakukan dengan karya visi-misi. Tentunya hadirnya dari hati yang memang sudah kita buat dari awal dan kita resapi, dan tentunya kita harus hayati bagaimana nanti visi-misi ini jika dipercaya oleh masyarakat baru bisa diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan di 5 tahun kepemimpinan kami ke depan. Nah, maka pada prinsip debat ini bagian dari penyelenggara pemilu dan KPU memberikan suatu atensi sejauh mana bakal calon kepala daerah bisa mempertanggungjawabkan ke depan jika dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bandung sendiri tentang apa yang kami lakukan, kegiatan apa yang kira sudah kami siapkan sekali lagi dari awal, yang kira kami akan lakukan segala sesuatu sampai penyelenggaraan ini terselesaikan saat pemilu 27 November 2024 dengan membuktikan jati diri serentak diri kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Bandung sehingga bisa memenangkan hajatan kepala daerah di Bandung ini. Terima kasih. Jika Farid ada lagi. Pada debat kandidat ini kami berharap Ramo Bandung dalam konteks pilkada ini kandidat menyampaikan visi misi dan beberapa program-program untuk mencapai visi dan misi itu. Kami pakai Srian Pinata sudah menyampaikan dalam debat kandidat ini. Kami kan Ramo agak Bandung ini betul-betul memahami, bisa mengetahui jika kita tahu menjadi tahu apa-apa visi-misi serta program-program unggulan dari kita. Pak, mungkin sedikit penegasan terkait solusi masalah air di Bandung Selatan itu seperti apa sih? Solusi sebenarnya kalau kami dan memang niat baik pemerintah dalam hal ini selalu leadership, maka saya sangat menghormati, saya sudah selesaikan dari awal karena itu sekali lagi urusan wajib. Nah, sehingga urusan wajib itu kita sudah punya usaha daerah dan aturan memberikan bahwa pada prinsipnya pemerintah memberikan dana penyertaan kepada usaha daerah tersebut, apalagi untuk kebutuhan masyarakat setempat. Maka pada intinya tidak ada kata lain, air itu harus diselesaikan dengan apa? Dengan kita membuat suatu usaha daerah, harus kita hargai mereka, profesionalismenya harus dijalankan dan tentunya diberikan dana penyertaan untuk menyelesaikan permasalahan. Sebesar 400 ya kurang lebih 350 sampai 400 miliar. Bagi kita mohon maaf membebankan uang rakyat untuk rakyat kita tidak bisa mengelak seperti itu karena bagaimanapun uang Bandung itu juga diberi kesempatan kepada masyarakat yang lain di luar Bandung kan. Nah, maka kita fokus kepada Ramo Bandung untuk menyelesaikan segala persoalan, apalagi kan. Pak Syasa. Berapa sebenarnya yang diperlukan untuk Bandung terkait dengan kata ini? Dan yang kedua, saya katakan bahwa itu ada perizinan yang dipersulit oleh Pemda untuk bisa menyalurkan air ke kita selatan. Kita tidak bicara regulasi dalam konteks dari masyarakat. Kita berikan kesempatan teknis, artinya yang masalah teknis dalam hal ini adalah PDAM yang lebih tahu tentang itu. Kami bagian dari para daerah itu adalah polisi politik dan bagaimana bisa memberikan suatu kepastian hal itu harus berjalan dengan baik. Kita tidak bisa bicara teknis. Orang politik, jabatan politik, bupati adalah jabatan politik, harus decision maker. Teknis adalah orang-orang yang bisa bekerja profesional dalam bidangnya. Itu kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Pak Syasa.
Maksud kami itu kan kita bicara bukan teknis ya, istilahnya kesehatannya. Artinya pembangunan itu kan mempergunakan uang rakyat, dalam artian sudah direncanakan. Kalau sudah pembangunan itu kan harus selesai dalam konteks bisa dioperasionalkan. Kan begitu perencanaannya dari nol membentuk rumah sakit itu tujuannya apa? Otomatis setelah dibangun pelayanan itu kan penting. Artinya masyarakat harus memanfaatkan hal tersebut. Sehingga kan sampai hari ini belum dioperasionalkan sudah dari 2 tahun. Artinya kan masih pembangunan itu. Karena apa? Ya kami kan tentunya harus di cross check. Karena apa? Kan begitu. Maksud kami uang yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan itu harus direalisasikan untuk kenyamanan dan kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan masalah teknis di lapangan misalnya perawat, bukan itu masalah kesehatan ataupun alat-alatnya tidak. Yang jelas pembangunannya struktur itu. Mas Yose, ada pernyataan Bapak Presiden Prabowo bahwa beliau tidak akan mengintervensi pilkada, yang rasanya tidak jauh-jauh. Nah, bagaimana pendapat dari Suyanigata dan apakah sudah ada dukungan moral khusus dari Bapak Presiden Prabowo ke Suyanigata? Pada prinsipnya pemerintah itu harus bijak. Beliau seorang kepala negara harus bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan organisasinya. Partai politik itu adalah bagian dari organisasi yang sudah diakui oleh pemerintah. Sehingga beliau memang menempatkan posisi dirinya selaku kepala negara untuk mengayomi seluruh partai politik. Dan bahkan partai politik itu menelurkan bakal calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan Klaten, otomatis posisi beliau adalah netral, kami apresiasi. Ada dukungan moral atau dukungan khusus? Tentunya mohon maaf, beliau punya perpanjangan. Kalau beliau adalah ketua partai Gerindra, tentunya beliau punya posisi di samping itu punya perpanjangan yang tentunya mengelola partai itu. Yakin beliau pun juga menginginkan kader-kader terbaiknya bisa memenangkan kontestan pilkada di masing-masing wilayah di Indonesia.